Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyajikan strategi pembelajaran jarak jauh di Politeknik ST3 Bandung. Di sini saya mendapatkan beberapa sumber. Salah satunya dari Khaidir Mustafa dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa pembelajaran daring itu tidak sama dengan pembelajaran konvensional yang di-online-kan. Maksudnya bagaimana? Jadi pembelajaran daring itu ya, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, kita bisa menyajikan materi kepada siswa didiknya atau mahasiswa dengan berbagai metode-metode yang ada di dalam teknologi informasi. Nah, di sini yang dulunya kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam ruangan dalam satu waktu dan ruangan yang sama dengan pembelajaran daring ini menggunakan berbagai teknologi yang ada, baik handphone, komputer maupun laptop, baik dari sisi mahasiswa maupun dosen atau pengajar. Nah, ini dialihkan ke arah sana. Tapi bukan berarti konvensional yang di online kayak itu maksudnya apa? Ya contohnya hanya mengandalkan tatap muka live gitu. Sebenarnya banyak metode-metode lain yang non live, tapi proses atau tujuan utama dari pembelajarannya bisa tercapai. Gitu. Nah, di sini dari Wes Anis Khairuman dari Dikti menyatakan bahwa ruang pembelajaran itu dibagi dalam 4 ruang. Pertama, di ruang 1 itu live synchronous learning atau tatap muka, ya, seperti konvensional, mahasiswa dan dosen belajar di dalam waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada ruang 2, yaitu tatap maya, di mana dengan menggunakan teknologi seperti yang dilakukan oleh para dosen saat ini, yaitu mahasiswa dan dosen dalam waktu yang sama, tapi tidak terikat dengan tempat, ya, di tempat yang berbeda melakukan pembelajaran. Kemudian di sini yang ketiga adalah pembelajaran secara mandiri atau self-direct asynchronous, di mana mahasiswa diberikan modul-modul pelatihan, modul-modul pembelajaran, dan mahasiswa di situ dilibatkan untuk bisa aktif belajar mandiri. Nah, di sini untuk pengajar menyediakan bahan ajarnya, contoh LKS dan lain-lain. Tapi ini masih di dalam ruang konvensional. Nah, untuk saat ini ada kolaboratif asinkronus atau belajar kolaboratif yang menggabungkan dari ketiga metode ruang ini, yaitu di mana dosen memberikan metode ajarnya melalui media online. Kemudian juga saat mahasiswa perlu bertanya, ada media lain untuk melakukan tanya jawab. Nah, di sini dilakukan kolaborasi antara proses pembelajarannya. Jadi dosen bisa memberikan materi sebelumnya melalui media, apakah itu dengan YouTube, video-video YouTube, atau PPT-nya dikirimkan terlebih dahulu, atau ada tugas yang diberikan. Kemudian dengan metode yang lainnya, dosen bisa melakukan pembelajaran atau tatap muka atau istilahnya dua arah komunikasi antara mahasiswa dan dosen di media yang lain. Gitu. Tapi tidak full 100% di dalam media online. Nah, di sini ada tantangan pembelajaran daring. Dari sisi instruktur, tentunya harus diberikan literasi teknologi informasi dan komputer. Ya, di sini juga harus dibekali para dosen itu bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan teknologi-teknologi masa kini untuk pembelajaran daring. Yang kedua mungkin ketersediaan sarana dan prasarana. Di sini mungkin tidak semua instruktur atau dosen memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan pembelajaran daring.
Dan ketiga yang kemampuan mentransformasikan pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran daring. Dan di sini kadang-kadang ada seorang dosen yang merasa gugup atau gimana gitu ya di dalam melakukan pembelajaran daring. Ada yang kaku dengan kamera dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini mungkin ada salah satu tantangan juga. Kemudian manajemen waktu. Nah, di sini ada proses yang bisa dibilang menjadi kendala juga, di mana seorang pengajar atau instruktur atau dosen itu ya memerlukan waktu yang lebih banyak di dalam pembelajaran daring ini. Tidak seperti halnya di dalam konvensional. Kalau di konvensional mungkin bisa melihat, memantau mahasiswanya satu persatu, langsung mengkoreksi saat itu. Ya. Tapi kalau di dalam pembelajaran daring mau nggak mau ini harus melakukan eh, apa memantau pekerjaan mahasiswa, dikumpulkan melalui media online, diperiksa satu persatu dan diperiksa kembali. Nah, itu akan menjadi waktu yang lebih kepada instruktur atau dosen. Ini saya dapatkan dari Khaidir Mustafa dari Kemendikbud. Kemudian dari sisi mahasiswa atau siswanya, ya, menjadi tantangan juga, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Di sini tidak semua siswa mempunyai bandwidth yang sangat besar. Tidak semua mahasiswa mempunyai gadget yang memadai untuk pembelajaran daring. Ya. Dimana kalau salah satunya mungkin di kita mengadakan pembelajaran melalui online, apakah menggunakan Vicon atau Google Meet atau Zoom, itu ya bandwidth yang digunakan sangat besar. Gitu. Untuk satu kali pertemuan itu bandwidth yang diperlukan sangat besar. Beda lagi kalau kita menyajikannya menggunakan video yang di-share di YouTube misalnya, atau kita share videonya melalui media WhatsApp dan lain-lain. Itu mahasiswa sekali download dan tidak standby terus bandwidthnya berjalan gitu. Dia hanya perlu waktu untuk mendownload atau menerima materinya dalam waktu yang relatif lebih singkat gitu, dan juga bandwidth yang lebih hemat. Kemudian juga adaptasi pembelajaran daring, perubahan dari belajar konvensional ke belajar daring itu juga memerlukan adaptasi. Dan juga kemudian dari siswanya sendiri, di sini kadang motivasinya agak turun kalau dalam pembelajaran daring, karena ia merasa tidak diawasi, tidak dipantau oleh pengajarnya. Kemudian unit tantangan belajar daring dari lingkungan, mungkin di sini ada situasi atau aktivitas lingkungan sekitar siswa. Kita pengajar dan siswa beda lingkungannya. Mungkin di lingkungan siswa ada lingkungan yang mengganggu suasana belajar dari siswanya. Gitu. Itu tentu akan sangat mengganggu juga. Kemudian kemampuan orang tua mendampingi pembelajaran juga ya. Di sini ada yang mensupport, ada yang tidak, sehingga ya bisa jadi kalau tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya ya mahasiswa tidak akan bisa efektif menerima pembelajaran. Ini saya dapatkan dari Khaidir Mustafa dari Kemdikbud. Nah, strategi pembelajaran daring melalui literasi teknologi informasi dan komputer ya di sini diperlukan sekali hardware yang memadai. Ada kamera, perangkat audio, gadget, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembelajaran daring ini. Ya. Dan ini mau tidak mau untuk seorang instruktur ya harus memiliki lah minimal perangkat audio video gitu ya, dan juga gadget, minimal laptop untuk melakukan pembelajaran daring ini. Nah, kemudian juga selain itu pengoperasian gadget ya, teknis audio videonya itu kan tidak semua bisa gitu ya. Kemudian manajemen data, bagaimana mengatur file-file pembelajaran supaya bisa mudah digunakan, mudah ditinjau ulang. Misalnya ada file tugas, itu ya harus di manage sedemikian rupa sehingga tidak tercampur antara tugas pertama dan tugas berikutnya, atau tidak tercampur antara tugas grup A dan grup lainnya gitu.
Kemudian penggunaan software juga ini memerlukan eh, apa memerlukan eh, memerlukan pelatihan-pelatihan tertentu supaya seorang pengajar maupun mahasiswa bisa menggunakan software tersebut. Ya, kalau di kita ya alhamdulillah mungkin sekarang eh, Vicon sudah disosialisasikan dan sudah bisa memanfaatkan. Namun ya teknologi-teknologi lain juga bisa kita manfaatkan. Kemudian ada dukungan lain mungkin apabila seorang pengajar ingin menyajikan materi-materi berupa video, itu harus menguasai bagaimana mendapatkan kualitas rekaman yang baik dan juga teknik pengambilan uh, gambar yang baik. Nah, di sini kalau melibatkan satu orang untuk mensupport ke seluruh dosen, saya rasa akan sangat kesulitan. Maka diperlukanlah sosialisasi kepada para dosen atau para instruktur ya untuk secara mandiri bisa mengambil rekaman secara mandiri bagaimana rekaman yang baik dan bisa berkualitas. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran daring. Ya, software-software yang biasa kita pakai, misalnya di sini ada PDF, ada Microsoft Word, atau mungkin yang lainnya seperti PowerPoint, gitu ya. Kemudian atau software-software lainnya untuk word processing. Ya. Nah, itu untuk mengolah data sebelumnya, gitu, untuk disajikan. Disajikannya melalui apa? Kalau menggunakan media online yang full online, ada interaksi antara pengajar dan yang diajarnya dan peserta didiknya. Di sini menggunakan Zoom, Google Meet, atau di SC3 kita menggunakan Vicon. Nah, sehingga secara interaktif mahasiswa dan dosen bisa berkomunikasi di sana. Namun, di sini juga dosen sebetulnya bisa menyajikan materi berupa video yang di-share melalui Google Classroom, gitu, atau mungkin media WhatsApp, gitu, atau bahkan yang lainnya lagi, misalnya kita share video melalui YouTube, itu bisa disajikan kepada mahasiswa, dan itu tidak terikat dengan waktu, jadi mahasiswa bebas kapanpun untuk mengakses video tersebut. Terus untuk mengolah data kita bisa menggunakan Google Form. Nah, dan untuk komunikasi, ya, selain Zoom dan Google Meet, mungkin kita ada teknologi yang sering terlupakan di sini. Ternyata WhatsApp pun itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya. Di sini untuk forum diskusi, interaksi tanya jawab, ya bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita melayani mahasiswa untuk pembelajaran. Gitu. Sewaktu-waktu mahasiswa ingat ada pertanyaan, kita bisa menggunakan WhatsApp untuk komunikasi di sini. Sebetulnya ini kalau menurut saya itu bisa lebih efektif di sini. Gitu. Apabila seorang dosen tidak full menyajikan materi melalui Zoom atau Google Meet atau Vicon. Ya bisa aja di sini dosen memberikan materi berupa video, ya, menggunakan YouTube misalnya. Lalu di-share ke mahasiswa, silakan dilihat video YouTube-nya, ya, sehingga mahasiswa bisa mencari materi di dalam YouTube tersebut. Dan seandainya ada pertanyaan, dia bisa berkomunikasi melalui WA group ini. Seperti yang pernah saya lakukan itu pada mahasiswa Garmen, ya saya menyajikan materi menggunakan link YouTube. Ada beberapa link YouTube yang saya share kepada mahasiswa dan mahasiswa belajar dari sana. Kemudian apabila ada pertanyaan, gitu kan, berkaitan dengan materi atau tugas-tugasnya, ya mahasiswa bertanya melalui grup WA. Nah mungkin itu yang bisa saya share untuk pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan di SD3. Ya kesimpulannya mungkin untuk saat ini karena masa pandemi seperti ini ya diharapkan dosen bisa mengajar mahasiswa dari rumah. Tapi ini tidak
tidak bisa menutup kemungkinan ada pembelajaran yang tidak bisa dilakukan di rumah, mau nggak mau harus dilakukan secara praktikum, misalnya di laboratorium. Contohnya mungkin kalau pengujian serat, nggak mungkinlah kita mengajarkan ke mahasiswa mencium bau benang terbakar seperti apa, ya kan? Itu mau nggak mau mahasiswa harus eh, apa melakukan langsung di laboratorium. Namun dalam pembelajaran daring, kita di sini bisa mengantarkan materi-materi tersebut. Kita membuatkan video-video praktikumnya, sehingga tidak ada lagi proses pembelajaran secara materi di laboratorium, sehingga mahasiswa bisa langsung secara mandiri melakukan praktikum didampingi oleh para eh, instruktur di labnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya share untuk strategi pembelajaran jarak jauh di Politeknik STI 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.